Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa YSAJ TV dimanapun Anda berada, sombong adalah penyakit hati yang sering menghinggapi kita semuanya. Siapa saja, apapun statusnya, orang awam, tokoh masyarakat, siapapun dia, bisa dihinggapi oleh penyakit sombong ini. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang betapa tidak sukanya Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan keangkuhan dan kesombongan. Kesombongan ini bisa menimpa juga para ustadz, para mubaligh, para pendakwah, dan siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, seringkali rasa sombong itu muncul tanpa kita sadari. Di tingkat yang pertama, ada sombong yang disebabkan oleh faktor materi, di mana pada waktu itu kita merasa bahwa diri kita lebih kaya, lebih berkuasa, lebih tinggi jabatan kita, lebih rupawan, lebih tampan, lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat yang kedua, sombong yang muncul disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih rajin, lebih pintar, lebih kompeten, lebih berpengalaman, lebih berwawasan dibandingkan daripada yang lainnya. Di tingkat yang ketiga, ada kesombongan yang disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih berakhlak, lebih pemurah, lebih banyak amalnya, lebih paling semangat dalam berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak kontribusinya kepada umat. Kemudian kita merasa bahwasanya kita lebih besar daripada orang lain, merasa bahwasanya pencapaian kita jauh lebih tinggi daripada orang lain. Kita mudah meremehkan orang. Kita merasa kita lebih tulus daripada orang-orang yang berada di sekitar kita. Lebih menarik lagi, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksi kesombongan yang berada pada diri kita. Sombong karena materi terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit dilihat. Karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus yang berada di pinggir-pinggir hati kita. Cobalah setiap hari kita melakukan muhasabah, kita berintrospeksi dalam diri kita. Kadang kita butuh orang lain untuk membantu diri kita untuk mengoreksi diri kita sendiri itu. Kita juga butuh kritikan sebenarnya dan masukan daripada orang lain. Mari kita sadari bahwa setiap yang baik yang bisa kita lakukan, namun semuanya itu adalah izin dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kebaikan yang kita kerjakan, yakinlah semua itu atas restu dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena langkah baik kita, kerja baik kita, perbuatan baik kita semata-mata karena mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersabar dan rendah hati. Kita lahir dengan dua tangan kita yang kosong. Dan ingatlah ketika kita meninggal dunia, kita pula akan berangkat dengan dua tangan kita yang kosong. Kita hanya membawa satu bekal kita yang utama, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu datang, kita tidak membawa apa-apa. Dan waktu kita pergi pun, kita pun tak membawa apa-apa. Jangan sombong karena kaya dan kedudukan. Jangan minder karena miskin dan rendah.
bukankah kita semua hanyalah tamu di dunia ini? Pada waktunya kita akan pulang ke negeri akhirat. Semua kita hanyalah titipan. Kita ini, yang kita miliki semua ini adalah titipan. Dan ingatlah, kita ini adalah hamba-hamba Allah yang sedang melintas, bukan hamba-hamba Allah yang sedang berhenti. Untuk itu, kita perlu sadari bahwasanya kita miliki sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Tetaplah rendah hati. Seberapapun tinggi kedudukan kita, tetaplah percaya diri. Seberapapun kekurangan yang kita miliki, hanya satu kepunyaan kita yang bukan pinjaman, yang kita bawa kemanapun kita pergi, yaitu iman dan amal kita. Tidak akan menjadi besar jika dalam hati kita menganggap kecil orang lain. Ingatlah, kita semua sama-sama belajar merendahkan diri kita, dan kita berusaha untuk menjadi pribadi yang senantiasa mengingat bahwasanya kepemilikan yang kita genggam di dunia ini semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah dan akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang setiap saat meningkatkan rasa rendah diri kita di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita tidak menjadi pribadi yang tinggi hati dan sombong, karena mereka yang tinggi hati dan sombong tersebut Allah katakan la yuhib. Allah katakan Allah tidak suka. Jika Allah sudah tidak suka, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala jika dalam hati kita ada kesombongan dan keangkuhan tersebut. Semoga menjadi bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.